Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semangat pagi. Selamat berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Senin 22 Maret 2021. Bersama saya, Wahyu Agustina Rimbita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu menghadap hadirat Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Ya Allah, Bapa sumber kehidupan kami, dengan penuh rasa syukur kami datang kepadamu di pagi hari ini. Syukur atas hari baru yang penuh dengan pengharapan dan damai sejahtera. Syukur atas penyertaan-Mu yang tiada habisnya dalam kehidupan kami. Kami akan mengawali aktivitas kami hari ini, Tuhan. Terangilah langkah kami dengan firman-Mu, sehingga apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini berjudul, Maukah Engkau Sembuh? Bacaan diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 1-15. Nas kita hari ini adalah Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Injil Yohanes 5 ayat 1-15 menceritakan tentang sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di situ berkumpullah sejumlah besar orang sakit dengan bermacam-macam penyakit. Mereka menunggu guncangan air kolam dengan tekun dan penuh kesabaran. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Jika setiap orang sakit di situ harus menunggu dengan tekun dan sabar hingga tiba gilirannya, karena walaupun air telah bergoncang, jika ia tak dapat masuk ke dalam kolam terlebih dahulu sewaktu airnya bergoncang, ia juga tidak akan sembuh. Dikisahkan bahwa ada seorang yang sakit yang sudah 38 tahun lamanya menunggu di situ. Kemudian dalam ayat 6 dikatakan bahwa Yesus melihat orang itu dan mengetahui bahwa ia sudah lama dalam keadaan itu. Pertanyaan Yesus membuat kita sedikit heran. Yesus bertanya kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Sebuah pertanyaan yang sepertinya tidak perlu ditanyakan lagi. Untuk apa dia ada di sana kalau tidak ingin sembuh? Bisa kita bayangkan bahwa bukan hanya secara fisik saja ia bermasalah, namun juga secara emosi dan rohani. Selama 38 tahun, tentunya ia telah merasakan berbagai macam emosi, dari yang semula penuh harapan, menjadi mengutuki diri sendiri yang tidak dapat melakukan apa-apa, perasaan sendiri dan ditinggalkan, perasaan mengasihani diri sendiri sampai menyalahkan orang lain karena tidak berempati terhadap penderitaannya. Mungkin juga timbul rasa tidak percaya dan menyalahkan Tuhan atas keadaannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ia tetap berada di sana? Bisa jadi bukan karena iman. Mungkin saja karena sudah tidak ada pilihan lain. Pertanyaan Yesus bukan hanya bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat dan kemauan orang lumpuh itu untuk sembuh setelah sekian lama berada dalam penantian panjang.
Namun lebih dari itu, pertanyaan Yesus juga menyatakan bahwa orang lumpuh itu harus siap menghadapi perubahan yang terjadi kalau dia sembuh. Firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Bayangkan, setelah sekian lama hanya terbaring saja, tiba-tiba dia harus bangun, mengangkat tilamnya, dan berjalan. Permasalahannya tidak hanya selesai ketika dia sembuh, tetapi apa yang akan dia lakukan setelah dia sembuh. Tuhan ingin menyembuhkan tidak hanya fisik orang lumpuh itu, tetapi memulihkan emosi, kerohanian, serta kehidupan sosialnya. Kehidupannya berubah dari seorang lumpuh yang hanya bisa terbaring dan mengasihani diri sendiri menjadi seorang saksi bagi Yesus dan hidup dalam kebenaran. Bagaimana dengan kita? Mungkin ada perubahan dalam hidup yang sedang kita rindukan terjadi. Mungkin ada masalah yang sedang kita gumuli yang menghabiskan waktu, tenaga, hati, dan pikiran kita. Dan kita bertanya-tanya, kapankah ini semua berakhir? Atau, di mana Allah ketika aku menderita? Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita ketika pertolongan Tuhan datang dan Dia menjawab pergumulan kita? Alih-alih berfokus pada masalah yang ingin segera Tuhan selesaikan bagi kita, mari kita berfokus pada apa yang akan kita lakukan ketika Tuhan menjawab doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sebab Engkau Allah yang memandang kami seutuhnya. Engkau menginginkan kami untuk mengalami kuasa-Mu secara penuh dalam kehidupan kami. Tolong kami selalu percaya bahwa Engkau sanggup dan akan senantiasa menolong dalam setiap pergumulan kami, sehingga kami dapat memberikan respon yang benar sebagai wujud rasa syukur kami atas pertolongan-Mu. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, selamat beraktivitas dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati.